Ya. Oke. Seperti apa? Persiapannya semua emang ya kalau berenang kan tahun lalu udah persiapan berenang kan. Jadi sekarang juga udah tinggal nge-recall aja sekali dua kali. Cuman karena emang tim saya ambisius ya mudah-mudahan tahun ini kita menang lagi. Cabur apa sih kayak yang bener-bener kamu lagi gelutin sekarang selain mungkin nge-gym dan renang? Lari sih gue sebenarnya lari banget, cuman karena tahun lalu saya kalah dengan Bastian, 2 tahun yang lalu saya kalah dengan Bastian, jadi mungkin tahun ini enggak. Tapi ada beberapa tambahan, ada tarik tambang juga. Ya kemarin sempat ditawarin tarik tambang, mau nggak? Kayaknya seru juga tarik tambang karena kan punya sama kan ya. Tapi nyangka sih diajak lagi sama Araf ini buat top 3 ini. Karena saya menang tuh, Iya, bener. jadi pasti udah diajak. Dan dulu lawannya siapa tahu nggak sih buat tos ini? Nah, nggak tahu tuh apakah anak-anak muda belia dan berbahaya sama seperti tahun lalu, atau mungkin ya wajah-wajah baru. Intinya kalau di cabang renang jangan sampai ada yang namanya Dito Perkasih. Ya. Kenapa? Ini manusia ikan. Iya bener. Udah jangan sih. Nah, mungkin jangan kasih bukan kamu punya persiapan renangnya sendiri seperti apa sih menyamakan waktu untuk berenang? Sampai sekarang sih aku belum latihan, cuman maksudnya paling di minggu depan kalau lagi ada waktu recovery dari latihan lari, mungkin aku pakai untuk ya. Nah, sedikit langsung tentang kemarin pulang umroh nih, seperti apa sih mungkin wisata religi di Makkah sendiri? Apa sih yang ingin dicapai lagi dari seorang para budi? Ini pertama kalinya saya umroh, masya Allah hal-hal baik akhirnya terjadi kepada saya dan istri di sana. Jadi saya sempat ngomong sama istri, awalnya tuh rada sedikit deg-degan karena banyak cerita lah, katanya nggak boleh ngomong sembarangan, pokoknya kita udah cerita aja dan akhirnya mengikuti apa saran istri bilang. Sampai di sana justru hal-hal yang saya takutkan tuh nggak terjadi. Justru hal kayak misalnya di sana tuh nggak boleh ngomong sembarangan, kayak jangan ngomong panas atau apapun, walaupun di situ cuacanya tuh sekitar 40 sampai 41. Saya ngerasanya tuh bukan panas, terik memang, tapi kayak lebih terang aja. Dan di sana tuh di Nabawi, masya Allah sih, pertama kalinya datang ke masjid yang kita ngeliat tuh kayak ini indah banget ya. Gitu. Suasananya tuh kayak bukan datang ke suasana yang asing yang baru kita datangin, kayak ngerasa disambut di sana. Dan alhamdulillah kemarin punya pengalaman yang saya tidak terlupakan, yaitu ketika Raudah. Jadi waktu pas Raudah kita dibilang, Mas, insya Allah kalau di dalam, kalau memang beruntung bisa Raudah dan bisa sholat maghrib suci di dalam sana, karena kan seperti yang kita tahu Raudah tuh dibatasin waktunya 10 sampai 15 menit. Itu sudah masuk dari 16.40, saya masuk sekitar jam 5.45 lah. Di situ tiba-tiba lagi berdoa, yang depan saya tuh udah pada duduk semuanya. Saya cuma bilang, ya Allah, kalau memang atas izinmu hamba boleh dipersilakan untuk berdoa lebih lama di sini, insya Allah dengan waktu. Itu aku sama ketiga temanku itu nggak disebut sama sekali. Jadi depan kita tuh bersolusi sampai akhirnya ada satu poin tiba-tiba Askarnya bilang kayak, Haji, maghrib. Kita mesti kan, udahlah saya maju, mau nggak mau tiba-tiba disuruh duduk di bawah pas di depan mimbar Rasulullah. Jadi Rasulullah akhirnya saya datang ke sini dengan di mana ini adalah ruang surga. Dan sehari sebelumnya saya tuh berpikir, ini suara azan ini merdu banget loh, kayak gimana sih tempatnya, tiba-tiba di atas itu tempat orang azan. Masya Allah, hadis itu kayak, ya Allah, inilah yang dibilang sama mungkin banyak orang ketika kita diridhoi, direstui, apapun yang kita inginkan itu tuh dipermudah. Bukan dari situ aku harus kayak nggak takut apapun yang terjadi, bila kita doa dan hajat apa sih mungkin yang disampaikan di sana sama istri nih? Ya pasti yang pertama tuh mohon ampun nih, keadaan diri yang banyak dosanya. Yang pertama yang selalu saya sampaikan itu adalah mohon ampun untuk diri sendiri, untuk keluarga, istri, anak-anak, orang tua, kerabat, semuanya. Minta diberikan kesehatan, minta diberikan kelancaran dalam segala usaha, minta diberikan rezeki untuk bisa hadir setiap tahunnya dengan orang-orang tersayang. Terus sisanya tuh paling minta supaya anak-anak kesehatan, istri kesehatan, sama teman-teman yang nitip doa. Kita tuh alhamdulillah beberapa banyak sekali yang mengirimkan saya.
karena kan namanya kan titipan ya, harus disampaikan. Tapi yang terpenting yang pertama tuh adalah ya mohon ampun aja, kayak udah nggak tahu ngomong apa lagi, apalagi waktu pas lagi pemulazam itu tuh di otak gue cuma kayak gue minta apa ya, jadi gue mohon ampun aja. terlalu apa namanya lancang kalau meminta sesuatu selain mohon ampun. Ya udah, yang kedua kalinya baru akhirnya minta supaya keluarga disehatkan, kita disehatkan, dilancarkan semua. Kan semakin remaja sama Kak Gia dapetin bapak kabel ke anak-anak suka nguncirin rambut si kecil, seperti apa sih kamu? Ya lumayan sih, dengan punya anak-anak cewek jadi tahu gimana caranya nguncir. Si yang paling kecil Kaima setiap pagi tuh selalu kalau aku ada di rumah selalu minta dimandiin sama aku, nggak mau sama orang lain, mau sama aku. Jadi tahu tuh cara mandiin anak, cara nguncirin, gimana caranya pakein baju dia sesuai apa namanya kesukaannya dia. Udah tahu nama-nama princess ketika mereka aku mau bajunya misalnya princess siapa gitu, udah aku pakein satu-satu aja gitu. Menyempatkan antar anak ke sekolah juga nih. Iya, karena gue ngerasa gini, setiap apa namanya detik, setiap waktu kalau gue lewati apa namanya waktu gue tanpa mereka itu akan menjadi buang apa namanya buang waktu, karena gue pengen pertumbuhan mereka tuh gue selalu melihat, karena gue tuh adalah anak yang gue nggak pernah terlihat maksudnya bersama orang tua gue karena orang tua sibuk. Nah sekarang tuh gue gimana caranya ketika gue tidak sibuk, gue harus ada buat mereka. Apapun itu, secapek apapun itu, yuk kalian mau diantarin, ayo. Kaima mau jalan-jalan di pagi hari, ayo. Mau makan di suami ayah, ayo. Ayah lagi capek, bahkan kayak tadi pagi tiba-tiba nggak sengaja habis apa namanya terus tuh dia dibangun dan masih kalian lagi libur. Ayah nih tidur terus sih, oke maaf. Mau ngapain? Jadinya ya udah main-main sama mereka kayak main apa. Kak Clara punya anak perempuan gitu. Kalau sekarang protektif enggak, nanti nggak tahu. Saya tidak tahu kalau nanti, kalau sekarang sih enggak. Cuman lebih berhati-hati dalam memilih apa ucapan, iya. Lebih berhati-hati dalam memilih sikap, iya. Karena kan anak perempuan tuh lebih sensitifnya, dua-duanya tuh sensitifnya lumayan luar biasa. Kak, untuk ucapan closingnya ada strategi sendiri nggak sih buat berenang besok supaya menang lagi nih? Kalau itu mungkin lebih apa ya, lebih ke gimana sih cara memperbaiki form. Nah, karena seperti yang kalian tahu saya bersama tim leader saya Cinta Nora. Ini kan harus gimana kita harus menang. Oke, cinta banyak seperti apa, jadi kita gimana caranya harus memperbaiki form supaya nanti kita menang dan tidak mengecewakan banyak orang. Udah latihan belum sih Kak? Belum Kan? iya belum gitu ya. Oke, makasih Kak Tara. Makasih. Oh, ya.